Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfiatul Silmi, NIM 2017102150, kelas 1 KPID. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan sanad hadis. Mau tahu bagaimana pembahasannya? Mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita bahas dulu ya pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi. Dari aspek kuantitas rawi, di dalamnya terdapat dua hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Sedangkan dalam hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, dan yang ketiga gharib. Mari kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis mutawatir. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hadis mutawatir. Menurut lughat, ialah mutatabi', yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah hadis tentang sesuatu yang mahsus. Mahsus di sini ialah yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir dengan sama persis susunan redaksinya dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Di antara contoh yang diberikan oleh jumhur ulama adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba 'ala muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi. Ialah hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Di antara contoh hadis mutawatir ma'nawi adalah Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya sehingga nampak putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kedua dari pembagian hadis ialah hadis ahad. Menurut bahasa, ahad dibaca ahad adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila ahad atau wahid berarti satu, maka ahad berarti jamaknya berarti satu-satu. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis khobar yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawinya hadis mutawatir. Kemudian, pembagian hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Sedangkan menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Contoh dari hadis masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan At-Tirmidzi. Yang kedua ialah aziz. Aziz menurut bahasa adalah mulia atau yang kuat dan juga dapat berarti yang jarang. Sedangkan menurut istilah ahli hadis menyebutkan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Kendati 2 orang rawi itu pada satu tingkatan saja dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Contoh hadis aziz ialah hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana ibnu Ulayyata an Abdul Aziz bin Suhaibi an Anasi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadatsana Adamu qala hadatsana Syu'batu an Qatadata an Anasi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sesungguhnya beriman salah seorang dari kamu sehingga adalah aku nabi
lebih cinta kepadanya daripada ia mencintai bapaknya dan anaknya. Dan yang terakhir dari pembagian hadis ahad ialah gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh, terpisah atau menyendiri dari yang lain. Para ulama memberi pengertian hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi sendirian pada tingkatan manapun dalam sanad. Contoh hadis gharib dari Umar bin Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Abu Bakar khabaru Umar bin Al-Khattab an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli amaru ma nawa. Amal perbuatan itu hanya dinilai menurut niat dan setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Dan yang terakhir adalah skema sanad hadis. Dari beberapa hadis yang telah ditemukan melalui kegiatan takhrij al-hadis, penulis mengambil satu sampel dari masing-masing periwayat. Berikut adalah gambar skema sanad hadis. Hadis bersumber dari Rasulullah SAW ke para sahabat seperti Jabir, Ibnu Abi, bahkan Aisyah radhiyallahu anha dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.